Sederhana, Bung. Apakah demikian? Apakah Yesus merubahnya sampai harus ada Kristen? Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya hari Sabtu menjadi Minggu, yang tadinya Elohim yang menjadi sembahan menjadi Yesus. Apakah Yesus mengajarkan itu? Tentu tidak. Lalu kekuatan apa yang ada di belakang Kristen ini? Yesus tak mungkin, Elohim tak mungkin, karena Elohim tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Lalu siapa yang ada di belakang Kristen sebenarnya? Ya? Jelas. Mantap. Lanjut, silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Sugi, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bro Adi, silakan Bro. Oke, terima kasih Bang Buya. Pertama-tama saya mengatakan kami di Kristen ini yang mengakui Kristus Yesus, bahwa kami ini disertai oleh Roh Kudus, disertai oleh Tuhan Yesus, dan disertai oleh Allah Bapa. Nah, jadi kita mulai dari kitab Filipi pasal yang ketiga, tentang apa yang dikatakan Paulus, bahwasanya apa yang dahulu aku anggap satu keuntungan, ku anggap rugi, malah ku anggap sampah. Nah, jadi di sini kan Paulus itu punya latar belakang. Dulu Paulus itu adalah merupakan seorang pengajar kitab Taurat dari suku Yahudi. Nah, jadi sebagai pengajar kitab Taurat itu, dulu dia melakukan beberapa hal yang nggak benar. Contohnya, ketika ada orang yang percaya Yesus, dia langsung membentak-bentaknya, dia langsung mencaci makinya, ataupun dia langsung menganiaya orang-orang tersebut. Nah, jadi hal-hal yang demikianlah sebagai pengikut Yahudi atau pengajar hukum Taurat pada zamannya, itu yang dilakukan Paulus, dan itulah yang dianggap Paulus merupakan sampah. Juga dulu Paulus bangga dia, aku sebagai orang yang bersuku Binyamin, orang Israel, aku ini mempunyai kasta yang tinggi, aku harus dihormati, harus begini, harus begitu. Itu ketika dia mengenal Yesus, hal-hal itu juga dianggapnya sebagai sampah. Jadi itulah yang dianggapnya sampah, bukan ajaran-ajaran Kristus sebenarnya. Jadi terkadang memang dalam memahami Alkitab ini kita harus betul-betul bersandar kepada Roh Kudus, gitu dia Bang. Jadi kalau kita nggak bersandar kepada Roh Kudus, kita ya bisa mempunyai pemahaman sendiri kan, gitu ya kan. Seperti orang Kristen sendiri. Kalau kami di Kristen ini kan ada 3 denominasi, ada Kristen Protestan. Di Protestan sendiri kan ada 3 denominasi. Ada denominasi tradisional, ada denominasi Injili atau Pantekosta, ada denominasi karismatik. Jadi di 3 denominasi ini juga memiliki ajaran-ajaran yang sedikit berbeda. Gitu dia contohnya, ya kan. Di denominasi Protestan tradisional itu tentang puasa nggak diajarkan, sama sekali tidak diajarkan di denominasi Protestan tradisional. Tapi kalau kita masuk kepada denominasi Injili ataupun Pantekosta, hal itu mulai diajarkan dan dilakukan. Begitupun di karismatik. Oke, begini Bro Adi, biar tidak terlalu jauh ya dari pembahasan. Begini Bro, kita fokus ke ajaran Yesus Bro, yang ada di dalam Biblos. Jangan, nggak usah kita bawa denom lah, karena kita tahu sendiri terlalu banyak denom kalian ini kan. Nah tadi kan Gurunda menyinggung bahwasanya kalian ini adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Nah coba Anda teliti Bro, ingat
Kasihilah Tuhan teosmu dengan segenap akal. Pakailah akal sehatmu, bro. Ya jadi kita fokus ke ajaran Yesus aja, bro. Biar lo kan selalu mengklaim lo adalah pengikut Yesus. Nah, coba kita teliti data-data di Biblos. Apakah benar kamu ini pengikut Yesus atau justru kamu ini adalah pengikut Paulus? Begitu, bro. Ya, fokus ke sana dulu, bro. Silakan lanjut, bro. Oke, bro. Tadi kan aku udah sampaikan bahwasanya dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 itu, kalau kita menjadi pengikut Paulus, secara otomatis kita menjadi pengikutnya Kristus. Kan gitu dia, bro. Nah, jadi apa yang diajarkan oleh Paulus itu merupakan ajaran-ajaran yang diterima Paulus dari Kristus. Bukan ajaran-ajaran dari kepintaran dia ataupun kecerdasan dia ataupun pengetahuan dia tentang hukum-hukum Taurat ataupun ajaran-ajaran Farisi ataupun ajaran-ajaran ahli-ahli Taurat saat itu, kan gitu. Tapi itu adalah hasil penerimaan wahyu yang diberikan Allah kepada Paulus, yang diterimanya dengan berbagai cara, baik dengan cara dia menerimanya lewat mimpi, baik menerimanya lewat penyataan roh ketika dia berdoa, ya kan? Jadi ada berbagai cara yang dapat ia alami untuk menerima kebenaran-kebenaran itu untuk disampaikan. Gitu dia, Bro Buya. Siap. Terima kasih, Bro Adi ya. Silakan Fadol, Gurunda. Iya, baik. Jadi gini, saudara. Kalau di Islam itu menyikapi apa yang Kristen hari ini lakukan, yang kami jadikan rujukan dan sandaran itu adalah Al-Quranul Karim, yang menerangkan kepada kami umat Islam tentang tipikal orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran kami menerangkan tentang kalian. Yang kalian sembah selain daripada Tuhannya umat Islam itu tak lain adalah berhala, inasan, iblis. Dan kalian tidak lain hanyalah menyembah iblis yang durhaka. Itu kata Quran saya nih. Saya ulang lagi. Itu kata Al-Quran saya ketika berbicara tentang kalian. Orang-orang kafir yang kalian sembah itu adalah iblis, setan yang durhaka. Mari kita buktikan. Apakah Al-Quran saya itu betul? Anda menyembah iblis? Mari tanya Bible. Hei Paulus, ya paman, apa sih yang kau ajarkan kepada orang-orang Kristen ini? Paulus ternyata mengajarkan agar orang Kristen menjadikan Paulus itu sebagai teladannya. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku, kata Paulus nih. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dia tidak berani mengatakan sama seperti aku ini adalah pengikut Yesus. Dia berkata, sama seperti aku ini adalah pengikut Kristus. Sedangkan, kalau dia mengatakan sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang turun kemudian membatasi dirinya untuk menjadi manusia. Itu tidak. Mana buktinya? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus. Itu Yesus yang datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel. Mari kita lihat yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Mari kita lihat. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Oke? Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Itu kata Paulus. Lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan turun ke bumi tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Coba. Lalu mengambil rupa manusia. Lalu sama seperti manusia. Lalu taat seperti manusia. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Apakah itu Yesus? Bukan. Itu bukan Yesus itu.
Yesusnya menerangkan, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan yang ada di Filipi 2, aku datang mengosongkan diriku untuk menjadi manusia. Dan aku yang mau sendiri. Bahkan aku taat sampai aku mati di atas tiang salib. Itu maunya siapa? Maunya sang manusia yang datang dalam rupa manusia. Bagaimana dengan Yesus anak Maria? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Wow, berarti dia hanyalah ciptaan. Berbeda yang datang kepada Paulus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah dewa yang datang ke muka bumi, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil daging dan menjadi manusia, sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Mati, bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Bukan Nabi Isa, bukan Yesus yang Anda sembah. Yang Anda sembah bukan Nabi kami. Iyad'una min dunihi illa inatha. Bahkan Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas, terinci. Apa yang Allah katakan ketika Nabi Muhammad didatangi oleh Roh Kudus. Ini baru konsep yang betul. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Suara saya kedengaran? Bagus, Guru ndak aman. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu Nabi Muhammad, Bung. Katakan kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu nabiku, bro. Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Paulus, apakah demikian? Tadinya iya. Ketika dia menjadi murid Gamaliel, betul, dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Tetapi setelah datang makhluk mengaku Yesus kepada dia, seketika dia menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa sebagai tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Dianggapnya hukum Tuhan itu yang membawa Bani Israel hidup, justru dianggapnya itu adalah sebagai kotoran, tinja, sampah. Ini yang sebenarnya di belakang Paulus ini siapa? Yang di belakang Paulus ini siapa sebenarnya? Ingat, Bung, ketika iblis mencoba Yesus, apa kata iblis? Kepadaku telah diberi kuasa dan aku berhak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lukas 4. Apakah iblis berhasil mencoba Yesus? Tidak. Data 13-nya dikatakan iblis mundur dari Yesus, gagal dia mencoba Yesus. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Mana waktu yang tepat itu? Pada saat utusan Tuhan tak ada lagi di bumi, terangkat ke langit. Di mana tertulis pengakuan Yesus? Apa kata Yesus? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Iblis. Ketika Yesus terangkat, penguasa dunia datang kepada Paulus. Apa yang dikatakan kemudian penguasa dunia? Itu yang kamu bacakan tadi, saudara. Jadilah teladanku, sebagaimana juga aku ini adalah teladan Kristus. Maksudnya, Paulus melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus yang datang kepada dia. Kristus yang manakah itu? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hayo, hayo. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Kristus itu datang kepada siapa? Kepada Paulus. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Kristen. Salah data saya? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesusnya ibadah pengikutnya hari Sabat. Yesusnya pengikutnya mentaati hukum Taurat. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, pengikutnya menghilangkan itu semuanya. Subhanallah, syukran Allah. Jadi kayak mana? Yang mana yang harus kami ikut? Yang mana yang harus kita percayai? Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku nama Yesus dan berkata akulah Kristus.
dan menyesatkan banyak orang, atau percaya kepada Yesus yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Mana yang harus kita percaya? Yesus kah atau Paulus? Saya kira begitu saudara. Saatnya Anda memilih mana yang benar-benar berasal dari Yesus anak Maria, mana yang berasal dari Kristus yang Yesus nubuatkan sebagai penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Demikian. Silakan. Masya Allah, Gurunda. Luar biasa. Silakan Bro Adi. Apakah Anda masih ingin tetap menjadi pengikut Paulus? Ayo bantah terus Bibelmu, Adi. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Silakan, Bang. Kaisar. Silakan Bro Adi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Buya, terima kasih Bang Juma. Mau dibantah lagi biblosnya, Bro. Silakan, Bro. Iya, gini ya kan. Pertama-tama banyak juga ini penonton Bang Buya ini ya kan, 2,1K katanya ya kan. Mantap. Iya, dan Bang Buya. ingat bro, kami di sini buka koma untuk membantu program pemerintah yaitu mencerdaskan anak bangsa. Ya, coba pakai akal sehatmu Bro, silakan ditanggapi Bro. Oke Bro Buya. Gini sebenarnya kan, kalau kita baca tentang Paulus di kitab Kisah Para Rasul, sebenarnya udah jelas yang mendatangi Paulus itu adalah Tuhan. Tuhan yang di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Kan gitu dia kan. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus? Karena ada dalam ayat yang selanjutnya, ya kan, ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi firman Tuhan, ayat yang ke-13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi dari ayat-ayat yang ada ini, iya kan, saya sebagai umat Kristen sangat meyakini, iya kan, bahwasannya apa yang ada di belakang Paulus, apa yang ada di dalam Paulus itu adalah Roh Kudus, Roh Kristus, dan apa yang diterimanya sebagai pengajaran itu berasal dari Allah Bapa, dari Roh Kudus, dan dari Tuhan Yesus sendiri. Aduh, Gurunda kacau Gurunda ini, doktrinnya sudah kental kali ini, bahaya ini. Ya, lanjut. Jadi gitu dia, Bang Buya, Bang Juma. Jadi mengenai penyesat itu, ya kan? Ya memang di dunia ini kan, ya kalau kita bilang ya kan, ada penyesat, contohnya ya kan, ada apa namanya, orang yang nggak percaya Tuhan atau ateis kan gitu kan. Jadi kan salah satu dari wujud penyesat ini kan adalah itu, ateis, orang yang nggak percaya Tuhan, tapi mereka percaya kepada di pohon besar itu ada suatu sosok yang patut kita Aduh, sembah. Berani jangan ke ateis, ini lo sendiri Kristen masih ngawur. Enggak, ini contoh dari penyesat lo Bang. Oh ya, lanjut. Ya kan gitu contoh, ya kan, karena Bang Juma tadi kan menyinggung tentang penyesat. Jadi saya coba memaparkan apa yang saya ketahui tentang penyesat salah satunya, kan gitu, untuk supaya mudah kita pahami, gitu kan dia. Jadi itulah dalam kami di Kristen ini salah satunya penyesat itu adalah ateis. Ateis itu adalah orang-orang yang mempercayai misalnya dalam pohon besar, seperti entah apapun itu nama pohonnya, pokoknya besar pohonnya. Mungkin seperti pohon beringin, ya kan, besar pohonnya ya kan. Di situ dianggap ada
sebuah sosok atau makhluk astral yang menguasai pohon itu, dan kalau kita menyembah kepada pohon itu, nanti makhluk astral itu akan memberi kita kekuatan ataupun rezeki ataupun energi positif yang lainnya, supaya kita dilindungi, supaya kita diberkahi kalau misalnya membajak sawah. Astagfirullah bro Ade, ini narasinya makin kesana makin kesono, ini kagak nyambung bro. Ini kan contohnya. Itu juga Bro. bukan ateis, itu bukan ateis. Bukan ateis itu. Yang percaya Jadi- dengan pohon-pohon itu bukan ateis. Jadi apa namanya? Itu dia, Animisme. paparkan aja kekristenan ya. Dinamisme, ya. Itu aliran kepercayaan. Kalau Kejawen, masih kejawen, memiliki itu namanya kejawen. aliran kepercayaan itu masih memiliki agama, masih memiliki kepercayaan, bukan ateis. Kalau ateis tidak memiliki kepercayaan apa-apa. Itu beda Tapi juga. kan dia menyembah juga. Menyembah sesuatu Betul, yang ateis nggak tidak menyembah apa-apa. Coba sedikit ya. Boleh enggak saya ikut ngomong? Lanjut, Pak Oke, Des. jadi gini. Dikit. Kalau memang Paulus ini adalah rasul yang diutus Tuhan, mungkinkah iblis itu memproklamirkan inilah orang-orang utusan hamba Allah yang maha tinggi? Kalau memang Paulus itu benar-benar rasul Tuhan lalu iblis memproklamirkan seperti itu, maka gagallah rencana iblis untuk menyesatkan manusia. Seperti contoh di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 dan seterusnya itu, di situ dikatakan pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu roh iblis ya, pasti kita semua setuju ya. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, dan kami dari belakang Matan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, aneh kan? Masa ada utusan Tuhan tapi yang memproklamirkan iblis? Ini nggak matching, bos. Aneh Pak De, aduh. Aneh ini. Apakah iblis menghendaki semua manusia itu benar atau iblis menghendaki manusia itu sesat? Kalau iblis menghendaki manusia sesat, ya tidak mungkin akan memproklamirkan Paulus sementara Paulus adalah utusan Tuhan. Tetapi karena Paulus ini bukan utusan Tuhan, maka wajarlah iblis memproklamirkan seperti itu supaya orang percaya dengan dia. Ingat, iblis adalah bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Ini jelas sekali bahwa Paulus adalah penyesat dan pendukungnya adalah iblis. Lanjut lagi Juma. Masya Allah, barakallah Pak De. Ya begitu ya pasienku Bro Adi. Cobalah Anda pakai akal sehat Anda saya ya. bisa membantah sebentar ya apa yang Oke boleh, dikatakan tapi itu. sebelumnya Bro izin sebentar. Ikhwan Pilah saya terpental di bawah banyak tentara Romawi sambil di tap. Ayo teman-teman, yuk tap layar teman-teman. Tap. Oten di bawah bantu tap. Uy, biar hidup kalian agak ada gunanya. Silakan tap Oten. Silakan Bro. Silakan Bro. Iya, saya akan coba menanggapin apa yang dikatakan oleh Bang Sugi ya, Bang Sugi. Gini Bang Sugi, di dalam Alkitab kan juga ada dituliskan bahwa iblis sanggup menyamar menjadi malaikat terang, iya kan? Itu pertama. Yang selanjutnya kita masuk kepada Kisah Para Rasul ini kan, Kisah Para Rasul pasal 16. Jadi di sini iya kan, Paulus ini melakukan perjalanan pelayanannya ke suatu kota ataupun ke suatu desa yang namanya Filipi. Jadi ketika melakukan pelayanan ke daerah ini, dia menjumpai sosok perempuan yang bernama Lydia. Sosok perempuan ini ketika dia jumpai, ketika dia ceramahi, ketika dia ajari tentang tentang Kristus, perempuan ini langsung percaya.
karena perempuan ini langsung percaya, mungkin beberapa penduduk di kota itu juga ikut-ikutan percaya. Tapi di kota itu juga ada seorang dukun lah, kita bilang kan, ahli tenung, ya kan? Kalau di Indonesia kan ahli tenung kita nggak mengerti gitu kan. Kita anggaplah dukun, ya kan, ataupun paranormal. Jadi Lydia ini rah tenung bukan? Lydia ini Ya. memiliki rah tenung bukan? Lydia bukan. Nah, bukan. Oke, lanjut. Kirain yang memiliki rah tenung. Bukan. Lanjut. Jadi di daerah Filipi itu kan ada seseorang yang memiliki roh tenung. Kita bilang tadi, aku bilang tadi kan dukun atau paranormal. Dukun ini udah merasa terganggu karena ada, ya mungkin salah satu atau beberapa pengikutnya nggak lagi ngikut dia gitu kan. Jadi dia datangi Paulus, ditrennya lah pakai ilmunya. Pertama pakai ilmu setan kober, ya kan. Kalau ilmu setan kober kan, kalau dikirim ke orang, orang bisa muntah darah, ya kan. Ngeri kali, bro. Enggak loh, kita intinya saja gini loh. Kira-kira kalau roh tenung itu membenci Paulus, ya karena pengikutnya sudah banyak yang percaya gitu. Kira-kira dia justru menjelek-jelekkan Paulus atau justru memproklamirkan Paulus bahwa dia adalah Rasul Tuhan? Enggak, kan gini. Loh Itu kan yang enggak makanya- katanya. Dengar dulu kan Gini gitu. lagi, pada Sugi gini lagi, lanjut. Lanjutlah. Kan gini ceritanya, ya kan. Sampai mana tadi saya lupa. Jadi kan gini ceritanya. Jadi dukun ini kan merasa dirinya emosi gitu kan. Karena emosi kan dia punya ilmu, ya kan. Dia punya ilmu, ya contoh ilmunya itu yang ada padanya. Nah, ke apa weh? Hubungin orang kau kan. Nah, lanjut. Oke, saya lanjutkan 5 menit lagi lah. Bro Adi ini penyakitnya susah kali, makin parah. Gimana coba? Ini mau Saya kemana? lanjutkan Arah 1-2 menit motif mau lagi. kemana? Saya Lanjut. lanjutkanlah 1-2 menit lagi ya kan. Jadi setelah dukun-dukun itu dukun-dukun itu merasa terganggu, dia mendatangi Paulus. Paulus tetap bersikukuh bahwa dia harus percaya Yesus. Jadi karena dia udah nggak punya argumen lagi, dia menyatakan itu kepada Paulus. Kamu adalah pengikut Kristus. Dia adalah pengikut Kristus yang harus kita ikuti. Gitu dia, Bang Sugi, intinya. Jadi saya permisi dulu lah ya. Iya bro, kuatkan ya, tetaplah Anda menjadi pengikut Paulus, bantah terus biblosmu bro. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam kebaikan. Amin. Oke, lanjut, yuk. Ya, Tuhan Yesus betul. Tuhan Yesus memberkati. Orang kesel, orang benci, malah memproklamirkan. Ini gimana ceritanya gitu loh. Ya mungkin Lanjut lagi, ditanggapi Juma. dulu sama Gurunda ya, sebelum nanti ada pasien berikutnya yang naik. Baik, Silakan baik. Gurunda Fatwa. Masya Allah. Jadi kita lihat ya sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Muhammad SAW itu kemudian diolok-olok, dihinakan oleh kaumnya, dianggap gila beliau. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Dan Allah menjelaskan di Al-Quran surah Al-Hijr, surah yang sama di ayat 39, Qala rabbi bima aqwaitani la usayyinanna lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata kepada Allah, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu sumpah iblis di hadapan Allah. Jadi Allah kemudian menceritakan hal ini kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk Nabi Muhammad kemudian ceritakan litubayyina linnasi kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada Kristen melalui kita para apologet Islam. Untuk mereka sadar
bahwa sesungguhnya iblis itu akan menjadikan sesuatu kejahatan terasa indah. Karena iblis memang sudah bersumpah di hadapan Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 63. Tallah, itu firman Allah. Tallah, laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum syaitan a'malahum fahuwa liyuhum yawma walahum azabun alim. Itu kata Allah. Demi Allah, sungguh aku telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad. Tetapi iblis menjadi terasa indah bagi mereka, menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk itu. Sehingga iblis menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi kalau tadi saudara kita itu selalu menyebut Yesus, 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 ujung-ujungnya kan di dalam Matius 7 nomor 22, 23 mereka diusir. Al-Quran ternyata mengatakan bahwa mereka menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah, laqad arsalna ila umay min qablika fazayyana lahumus syaitan a'malahum fahuwa waliyuhum yawma walahum azabun alim. Jadi mereka menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Nah, kita lihat pengakuan daripada penulis Bible. Markus 8 nomor 31, mereka membunuh Yesus. Yesus dibunuh. Markus 9 nomor 31, Yesus dibunuh. Markus 10 34, Yesus diolok, Yesus diludahin, Yesus disesah, dan Yesus dibunuh. Markus 15 nomor 19, Yesus dipukuli kepalanya, lalu Yesus diludahin, lalu disembah. Markus 15 24, Yesus ditelanjangin, dibagi-bagikan pakaiannya. Markus 15 34, Yesus kemudian diceritakan ditinggalkan oleh Tuhan. Lukas 22 sampai 63, Yesus diolok-olok dan Yesus dipukul. Nah, inilah penghinaan-penghinaan yang terjadi terhadap utusan Tuhan. Penghinaan-penghinaan yang mereka kemudian lakukan terhadap utusan Tuhan. Ujung-ujungnya ini akan dijadikan sebagai sembahan. Setelah dihina, dijadikan sebagai sembahan. Sekira begitu sementara sahabat. Di sini sudah asar, saya ibadah dulu sejenak. Silakan diambil alih. Gurunda. Pasien berikutnya, Silakan. Bro Hendrik. Selamat sore. Buka mute-nya, Bro. Wih. Wah. Naik pingsan. Bro, buka mute-nya. Oh, mami, ini mah. Allah. Bro Hendrik, buka mute-nya, oi. Oke. Sebelum dilanjut ya, Ikhwan Pilah, ini di atas ini akun baru ya, karena memang sering kena tombak. Bunda Rahma, Bunda Mila, semuanya ya. Bantu di follow Ikhwan Pilah ya. Dan sebelum dilanjut ke pasien berikutnya, Pak Kaisar. Iklan dulu, Pak Baik, Kaisar. terima kasih, teman-teman. Yang ini, silakan Pak Kaisar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita sudah wabarakatuh. mendengarkan beberapa dongeng-dongeng tadi ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya Ketua Dewan Pimpinan Dewarta Bukit Golgota. Saya mau mengucapkan satu kata dari Bibel kalian. Bagaimana kamu dapat berkata, kami bijaksana dan hukum Tuhan ada pada kami. Ketahuilah, pena dusta dan para ahli tulis membuatnya menjadi suatu kebohongan. Yeremia 8 ayat 8. Kencangkan tap-tap layar sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Juga saya sendiri ya. Saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual.
boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani, karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengar narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah, teler, mendingan kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Ingat, narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa ujian menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Sekali lagi, diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok. Batu hitam Nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok. Terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Apa Masya penyembah Allah, Jakar tadi ngamuk? Penyembah Jakar, ngapa kau ngamuk penyembah Jakar? Gak usah kau ngamuk. Pak Desugi dan semuanya, ini ada pasien baru ya, pasien saya, pasien lama. Bang Melvin, selamat sore, bro. Bro Melvin, selamat sore, bro. Aduh, ngomong kau. Melvin. Apa itu, Oke, selamat sore. Apa itu, Bang? Sore, Bang, sore. Oke. Gimana, bro? Sehat, bro? Sehat, Bang. Sehat. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Semoga Tuhan Abang juga memberkati Abang. Oke, lanjut, bro. Ini apa kira-kira yang mau kita bahas di sore hari ini? Silakan, bro. Gimana? Tuhan Bapa masih Yesus? Ya, pastilah. Pastilah. Oke, lanjut. Pak Desugi, Fadol. Silakan. Berarti Bang Kelvin Wanes ya? Apa, Bang? Oneness. Tungtung. Loh, Tuhan Yesus masih Bapa itu Wanes. Kalau Yesus adalah Bapa itu Wanes. Karena Trinitas Melvin, itu tegaskan kau Oneness atau Tritung? Silakan, Melvin. Mau oneness, mau Tritunggal, mau apa? Nggak ada urusan sama aku, itu nggak ada masalahnya itu kuasa. Aduh, bahaya ini. Pak Desugi, lanjut. ya memang Trinitas itu ya, kalau ketika dia menjelaskan tentang ketuhanannya gitu, dia kalau tidak larinya ke Wanes ya ke Triteos, itu sudah pasti itu. Nggak bisa terlepas dari situ. Nah, makanya ketika orang Trinitas menjelaskan tentang Tuhannya ya larinya ke Wanes atau Triteos gitu. Kalau dia mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, dia Wanes. Karena Tritunggal itu Yesus, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapa. Itu Trinitas. Nah, saya ingin tahu coraknya seperti apa dia ini. Silakan, bro, dipaparkan dulu, bro, keimananmu, bro. Nah, jadi gini, tentang keilmuan kalian, artinya pengetahuan kita tentang Tritunggal, tentang oneness, tentang ayat-ayat, itu kan datanya itu, data yang bisa dilihat dan ditemukan dengan cepat di Google. Ataupun ya, sekarang ini mengenai pengetahuan nggak sulit didapatkan. Karena perkembangan teknologi, gampang aja itu. Kita ketik di WA aja pun udah dapatnya semua AI, WA itu. Nah, tetapi gini maksudku tentang sama kalian, tentang sebagai narasumber. Kalian menjadikan diri narasumber terhadap Alkitab yang kalian nggak mendapatkan pendidikan. Izin, bro Melvin, di sini bukan tempatnya curhat. Langsung saja dipaparkan biar enak ditanggapinya, bro. Jangan curhat, jangan. Kalian gini, nggak mendapatkan pendidikan formal, jadi kurang yakin aku.
Ayo, emang Paulus punya pendidikan formal? Emang Paulus punya pendidikan formal? Nah, ini kan alasan yang dipakai sama Elia Miron waktu menjawab pertanyaan. Kau sering mendengar Elia Miron, kau sering dengar dengan Bambang Nursena. Maka jawaban kalian pun agak mirip. Aku sering dengar juga Elia Miron. Ya, pertanyaan saya, ada nggak pendidikan formalnya? Ada nggak pendidikan formalnya? Siapa? Paulus. Siapa? Iya. Paulus itu. Paulus ya. Kalau Paulus itu ahli Taurat. Punya pendidikan formal. Ya nggak taunya kau kalau Paulus itu adalah mendapatkan pendidikan formal di Tarsus. Pertanyaan saya, pendidikan formalnya apa? Gelarnya apa? Coba kasih tahu. Sama datanya mana? Nah, Glenn, yang nggak taunya kau kalau Paulus itu ahli Taurat yang pendidikan formalnya di Tarsus. Pertanyaan saya, apa gelarnya? Mana siapa yang ngajarin dia? Makanya Glenn, udah aku bilang, kalian membahas Alkitab saya yang tidak perlu kemana-mana. sekarang aku tanya dulu kok Glenn, bagaimana kalau apa gelarnya? Glenn, bagaimana kalau aku baca hadis, aku baca Quran, lalu aku menjabarkan itu padahal aku nggak mendapatkan pendidikan formal di IAIN. Gimana pendapatmu? Nggak layak aku menerangkan itu. Kenapa? Coba sekarang Bang, Glenn, gini, aku belilah Quran, aku beli Quran, aku beli hadis. Oke. Layak aku menerangkan itu, aku sebagai ahli padahal aku nggak mendapatkan pendidikan formal di bidang itu. Kenapa jauh-jauh Anda ke Quran? Emang Anda tahu bahasa asli Bible? Anda ngerti? Anda bisa menjabarkan bahasa asli Bible? Sekarang, kalaupun Quran itu bahasa Arab, kan ada translate-nya di bawahnya itu. Nggak sulit itu. Nggak usah jauh-jauh. Ya udah, kita bahas terjemahan kalau gitu. Lalu, nah begini dia. Kalau aku patentengan menerangkan itu kan nggak layak karena aku nggak mendapat pendidikan formal. Di bidang udah gini aja, kamu naik ke sini mau diskusi atau enggak gitu aja loh. Kalau mau diskusi ya diskusi, udah. Kalau enggak aku ya mau turun. diskusi tapi tentang keislaman kok, tapi kalian ahli di bidang keislaman gitu maksudku. Tentang keislaman. Dua arah, contohnya gini, kayak kalau Elia Miron itu dia nggak mau membahas tentang Al-Quran itu aja, itu nggak Ada bawa si Elia, kau ini mau diskusi atau apa? Kami tendang pula. Dua arah. Silakan angkat saja satu tema bro, biar enak, jangan berbelit-belit lah. Oke, aku angkat satu tema ya. Aku Ya gitu Melvin, kalau di sini kau jangan sok gadis bicaranya, perasaan sempit ya. Bagus-bagus saja, diskusi dengan baik, jangan curang di sini. Udah lagi. Lanjut. Junta kau banyak kali gaya. Kau sudah bilang tadi, aku udah belum buat. Ingat, mau aku buatkan lagi ya. Bagi kalian yang menuhankan daki Firaun, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data-datamu yang tersusun agar kau tak depresi lambat laun. Untuk penyembah Rokardus Indomie yang menuhankan anak domba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia lalu reinkarnasi teofanis seperti Amuba, mending kau tuhankan Sikri Bosai Baba. Ya ingat, segala firman sudah dibacakan Gurunda Zuma, sudah dibacakan, tapi Anda masih saja mutarbalikkan. Ditampol dengan kenyataan, satu pertanyaan ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Payah kau itu. Mampus kau. Dari tadi suruh angkat satu tema berbelit-belit kau kan. Kaisar. Pendidikan formalnya apa dia? Nah, gini lah, kita ambil aja topiknya. Kita ambil aja lah, nggak apa-apa. Ambil topiknya. Karena ada Bang Zuma di sini, udah ada Sugi Kristologi. Jauh-jauh dia ini dari Vatikan loh. Coba, lanjut. aku mau tanya dulu nih. Kalau di Kristen kan yang diapakan itu Ishak itu yang mau dikorbankan, tetapi di Islam Ismail kan gitu sebagai apanya. Yang benarnya bagaimana kalian membuktikan bahwa Ismail itu yang dikorbankan dan Ishak itu tidak dikorbankan? Artinya ada sepihak yang berbohong. Kalau nggak Alkitab berbohong atau Al-Quran yang berbohong, bagaimana kalian membuktikan itu? Coba lah dulu. Oke, dengarkan nih. Lanjut, pada Sugi, mute kau. Jadi kalau gini. Kalau bisa diatur, Oke, kagak saya kondusif, jawab ya. Saya tendang Oke, ya. Lanjut. saya jawab. Wade. Pertama,
Buya, suci, jangan aduh. Sabar, iya sabar dulu, mute dulu, dengarkan dulu, lanjut pada Sugi, lanjut. Pertama, kitab suci tidak bisa diadu dengan kitab suci. Namanya kitab suci itu tergantung kepada imannya masing-masing. Kalau toh kitab suci itu mau diadu, hadirkan pihak ketiga. Gitu caranya. Nah, sekarang bagaimana untuk menilai mana yang benar ini? Bible atau Quran? Nilai sendiri, Bible pakai Bible, Quran pakai Quran. Cari kontradiksinya di Quran, adakah kontradiksi tentang cerita itu? Nah, sekarang kita cari juga di Bible, adakah cerita yang tidak sesuai? Nah, saya melihat ketika saya baca Bible, kenapa saya tidak percaya dengan yang diceritakan Bible? Karena ada sesuatu yang menurut saya itu tidak matching. Contoh nih, Ismail itu dilahirkan ketika Abraham umurnya 86 tahun. Anda baca di dalam kitab Kejadian 16 ayat terakhir. Kemudian Ishak itu dilahirkan pada waktu Abraham umurnya 100 tahun. Anda baca kitab Kejadian 21 ayat 4 dan seterusnya. Nah, ketika Ismail diusir, Kejadian 21 ayat 15 dan seterusnya, Ismail masih bayi. Ya, apa yang dikatakan di situ? Kemudian Abraham mengambil sekeribat air, ya, lalu menaruh di bahu Hagar beserta anaknya. Nah, bagaimana mungkin kitab seperti ini mau kita jadikan sebuah kebenaran kalau ceritanya aja ngaco? Ada anak umur 16 tahun atau 17 tahun, tapi diperlakukan seperti bayi. Nah, saya menengok dari sini. Nah, coba sekarang Al-Quran, mana yang tidak matching antara ayat Quran dengan ayat Quran? Baru ketemu nanti. Kemudian, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ayat 22, di ayat-ayat terakhir itu juga, setelah pengorbanan Ishak, mereka kembali ke Berseba. Kenapa nggak kembali ke Hebron? Kalau memang yang dikorbankan adalah Ishak. Tapi kembalinya kemana ke mereka? Ke Hebron. Ke Berseba. Tempatnya siapa di Berseba? Tempatnya Hagar. Nah, sementara Sarah di Hebron. Kenapa Ishak nggak dikembalikan ke ibunya sana? Kenapa malah ke Hebron? Ke Berseba. Ini saja sudah terjadi simpang siur. Terutama mengenai masalah kisah Ismail yang diusir itu. Anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi. Aneh. Bahkan ketika air yang dikeribat itu habis, anak itu dibuang ke semak-semak. Nah, anak umur 16 tahun dibuang ke semak-semak. Gimana sih akalnya ini? Coba silakan komentari. Gini, Silakan, Bro. Yang nyambung ya menanggapinya. Gini. Yang nyambung. Silakan, Bro. aku kadang melihat kalian ini nggak konsisten. Artinya Curhat lagi. Tanggapi, Bro. Lanjut. Kok gini? bilang tadi berarti secara tidak langsung Sugi ini menyatakan Alkitab telah berbohong, kan begitu? Ya Pak Sugi. Nah, kalau menganggapmu itu tidak bohong, buktikan aja bahwa Ismail itu umur anak masih balita ketika diusir. Sekarang, Pak Sugi, pasti ada yang nggak benar antara Alkitab dengan Al-Quran. Kalau memang sekarang aku tanya Pak Sugi, apakah Al-Quran menyatakan Ismail yang akan dikorbankan? Ayat berapa? Walaupun ayat itu tidak menyatakan namanya Ismail, tetapi ingat. Bentar. Saya jawab dong. Pak Sugi. Bentar, aduh, saya jawab. Walaupun ayat itu tidak secara terus terang memberitakan Ismail yang dikorbankan, tetapi ayat selanjutnya menjelaskan setelah peristiwa pengorbanan itu, Abraham diberi kabar gembira akan lahirnya Ishak. Berarti berbohong kau semuanya. Kau berbohong kau. Kok bohong, Buya? Di dalam surah Al-A'raf ya, kalau nggak salah ya itu ya. Spesifik enggak Ismail yang dikatakan dikorbankan. Aduh, ini gimana sih? Anak Ibrahim berapa menurutmu? 2 orang. Sementara waktu peristiwa pengorbanan, anak Ibrahim baru 1. Gimana sih?
Nah, setelah peristiwa pengorbanan, barulah datang kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya Ishak. Benar enggak nih yang saya katakan? Bener itu. kabur. Gimana? Dia terdesak, makanya kesurupan. Saya kasih data betapa gabrulnya Bible, nggak bisa bantah. Karena memang bagaimana mungkin anak umur 16 tahun diperlakukan seperti balita. Itu nggak bisa bantah, siapapun nggak bisa bantah. Kenapa begitu? Karena Ismail lahir pada waktu Abraham umur 86 tahun. Baca Kejadian 16 ayat terakhir. Ishak lahir Abraham umur 100 tahun. Kejadian 21. Baca dari ayat 1 dan seterusnya. Ismail diusir. Kejadian 21 ayat 15 dan seterusnya. Tapi kenapa ketika Ismail diusir, apa katanya di situ? Lalu Abraham mengambil sekeribat air dan roti, lalu ditaruh di pundak Hagar beserta anaknya. Duh, anak umur 16 tahun ditaruh di pundak. Ya, udah. Aduh. Kacau. Coba? Ini Pak Dasuki di sini ada yang lebih akademis lah ini sih, sahabat ini. Sahabatku, selamat sore, Pak sahabat. Selamat sore, Abang. Oke, Bro. Gimana, Bro? Sehat, Bro? Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah pula ini, Bro. Aduh. Tuhannya siapa sekarang, Bro? Udah ganti belum? Udah mau login nih, Bang. Mau login. Kenapa kok mau login? Apa? Emang Kristen ya, Bang? Alhamdulillah. Abang Kristen. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Abang Kristen, Bang? Mama Dia Kristen, Pak Dasuki. Ini pasien saya. Lanjut, Bro. Ini agak akademis daripada si Melvin tadi, kagak jelas si Melvin ini memang. Silakan, Bro. Ada yang mau ditanggapi? Tadi Anda nyimak di bawah. Silakan, Bro. Saya baru masuk, Bang. Baru saja. Oke, mungkin sedikit dikasih pemahaman dulu Pak Dasuki. Fadhal, Pak Dasuki. Ya, tadi berbicara tentang kisah Ismail lah intinya. Kenapa saya itu ragu dengan apa yang dikatakan Bible? Karena ceritanya ini aneh gitu kan. Ismail yang sudah dewasa, kalau sekarang mungkin udah SMA kelas 1, ditaruh di pundak ibunya. Aneh enggak nih? Aneh, kalau berpikir itu, kalau atensi kagak berpikir kagak aneh. Lanjut. Dari mana saya bisa menentukan itu? Ismail udah dewasa, karena Ismail dilahirkan pada waktu Abraham umur 86. Kejadian 16, ayat terakhir Anda baca di situ. Nah, Ishak dilahirkan umur Abraham 100 tahun. Kejadian 21. Bacalah. Dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 terus. Itu nanti ketahuan di situ. Berarti jarak Ismail dan Ishak itu 14 tahun. Nah, ketika Ismail diusir, Ishak selesai disapih. Baca. Disapih berarti ada penambahan 2 tahun. Artinya Ismail 16 tahun. Anak umur 16 tahun ditaruh di pundak ibunya beserta sekeribat air dan roti. Ngeri kali. Ketika air dan sekeribat roti itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Otak waras mana yang bisa menerima cerita ini? Silakan. Mantap. Keren, Pak De. Coba silakan, sahabat, pakai ya akal sehatmu, Bro. Anda pasien saya yang santun, saya ingin Anda sembuh, Bro. Ayo, Bro. Silakan boleh ditanggapi, Bro. Tap-tap layar, Saudara, biar kuat komalnya. Lanjut. Oke, Bang. Mungkin yang Abang kutip ya ayat apa ya? Kejadian berapa ya? Saya coba baca dulu. Silakan dari Kejadian 16 ayat terakhir. Saya cek ya, Bang, sebentar. Kalau saya dibilang dusta tuh katanya dusta. Hai, itu di bawah itu. Sugi dusta. Cek aja, cek. Nggak ada. Kalau Pak Dasuki dusta, ini dihapus kristologinya ini nanti. Saya hapus. Lanjut. Lanjut. Gimana, Bro? Bro sahabat sudah ketemu datanya? Dibacakan saja, Bro. Silakan, Bro. Tapi mereka nggak belajar ya, padahal di Bible ada tertulis begitu. Nggak belajar mereka, cuma imani doang. Lu suruh belajar sama Bunda Mila tuh. Bunda Mila nyimak hari ini. Anteng, tenang aja. Udah di Amerika udah jam 12 tidur, Bun. Lanjut, Pak sahabat, silakan lanjut. Tanggapi silakan. Kejadian 16. Lagi dengar dong, ada Pak Dasuki jarang-jarang.
Gimana? Di ayat berapa tadi lagi? Ayat terakhir. Sudah. Ayat berikutnya apa, Bang? Kejadian 21 ayat 5. Bentar ya, Bang. Berarti dia belum tahu isi Bible. Yang disampaikan Pak D itu kita orang Islam udah tahu. Mereka baru tahu ya. Ya Allah. Aduh, Pak Dasuki pakai kacamata, mantap. Keren. Jadi adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Nah, di situ gimana, Bang? Jarak Ismail dan Ishak berapa tahun, Bang? Kubisukan deh Oten. Kubisukan dibawa kalau. Bunda sabar. Sabar, Bun. Berapa tahun, Bang, jarak Ishak dan Ismail, Bang? Ismail lahir, Abraham umur 86. Ishak lahir, Abraham 100. 86 ke 100 berapa, Bang? Masih di mute itu. Mantap. Ya, Bang. Sampai bisa. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, situ dirubah jadi Ishak ya. Tunggal itu ya Ismail, anak pertama. Ini kejahilan di sini. Mereka itu merubah tempat, merubah-rubah tempatnya kata Al-Quran tuh. Ini terjadi ini. Anak umur, nah di kejadian 4 itu, kejadian 21 4 itu kan Ishak disapih itu kalau nggak salah itu, ya kan? Nah sementara pengusiran Hagar dengan anaknya itu setelah penyapihan itu berarti 14 tambah 2 16 tahun. Ini saya buka ya. Kejadian 21 ayat 14. Dari ayat 14 itu dibaca, keesokan harinya Abraham mengambil roti serta sekedipat air lalu menaruh di bahu Hagar beserta anaknya. Maka mengembaralah Hagar dan anaknya ke padang gunung Berseba. Setelah air yang dikeribat itu habis, dibuangnya lah anak-anak itu ke bawah, anaknya itu ke bawah semak. Anak umur 16 tahun yang seharusnya berperan membantu ibunya ketika ibunya kesusahan, kalau perlu menggendong ibunya, malah dia yang digendong. Gimana ceritanya? Aduh. Ini kenapa orang Islam itu berpikir, walaupun di situ diceritakan ambillah anakmu yang tunggal itu yakni Ishak, tetap kita itu mikir kalau ada cerita yang aneh, walaupun dikatakan begitu, tetap nggak bisa percaya. Ada kedustaan di situ. Belum lagi nanti di Kejadian 22 di ayat-ayat terakhir juga, setelah Abraham mengorbankan katanya Ishak itu, kembalinya ke Berseba, bukan ke Hebron. Bukan ke Hebron. Bukan. Hebron itu tempat tinggalnya Sarah. Tempat tinggalnya Sarah. Kenapa nggak dikembalikan ke Sarah? Malah dan Abraham menetap di sana. Dikatakan begitu. Kan aneh kan? Satu lagi Pak D. Ketika Sarah meninggal, datanglah Abraham menangisi Sarah. Berarti nggak serumah dia. Ketika Sarah meninggal, Abraham datang menangisi Sarah. Kemudian dia membeli tanah pekuburan itu kan. Jadi memang Abraham itu seperti diceritakan di kisah-kisah di Islam itu ya, bahwa dia menetap dengan Hagar, Ibrahim. Di kisah-kisah Islam kan sampai membangun pondasi Ka'bah. Pak sahabat takutnya dia pingsan ini. Silakan bro, dibuka mute-nya bro.
Bro sahabat, Thank you Bang kasihanku yang santun. Nova. Buka mute-nya. Mungkin dia terpesona tengok Bible-nya baru dia lihat. Waduh, bro janganlah, mati dulu bro. Oh, lanjut bro, lanjut. Silakan ditanggapi bro. Ini saya juga baru saya baru lihat lagi nih. Mantap, gitu dong. Saya suka dengan Kristen-Kristen yang ketika dikasih data dia buka, dia baca, dia teliti, dia pahami, keren itu. Lanjut bro, lanjut. Nah, jadi begitu Bang sahabatku gitu. Terjemahan lain Karena lagi. saya sudah bernubuat tadi ya. Saya cek terjemahan lain lagi dulu. Soalnya kata beserta ini kan memang benar ya. Ditaruh berbarengan dengan roti itu yang sulit juga ya. Nanti saya lihat. Dilihat aja Bang dari kisah berawal Bang gitu, bahwasanya Ishak ini hasil dari inces. Biar tahu Abang, di Bible Abang tertulis di situ Bang. Ishak itu hasil dari inces. Anak saudara yang didikahin itu pamannya. Jadi anak haram itu Bang, tahu Abang anak haram. Si anak soleh barokallah memang benar rencana soleh. Lanjut bro. Masya Allah. Ishak itu hasil dari anak haram Bang, hasil inces. Saudaraan. Aduh, Nggak mungkin Tuhan mau- jangan masuk ke situ dulu Bang. Bang, Ya, jangan Bang, masuk ke maksud situ saya, dulu. maksud saya Bunda biar dia merujuk dari awal Bunda, merujuk dari awal gitu. Abang harus teliti. Ini Pak Kaisar Kristologi ini sudah mengasih birahi tahu. terus. Bukan. Kita sudah ada Ustadz Sugi di sini loh, ahli bedah gitu loh, bedah. Dia selalu membedah yang namanya kitab Bang Sugi, apa Bible itu. Lanjut. Lanjut. Kaisar, diam dulu. Nanti baru bahas itu lagi. Bang Sugi, ini saya lihat di terjemahannya Net Bible. Ini terjemahannya agak beda ya. Hari 14 itu ya. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil beberapa makanan dan sekantong air lalu memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya di atas baunya lalu memberikan anaknya kepadanya. Itu terjemahan lain, Bang. Jadi ini kan apa ya? Tergantung terjemahan sih. Jadi kalau abang bilang beserta itu memang terjemahan baru, tapi ini terjemahan kalau saya lihat di terjemahan Net Bible itu tidak ada beserta, kata beserta itu Bang. Wah ini mantep ini Pak Sahabat ya, mau agak kritis sedikit ya. Nanti Pak Sahabat kalau boleh tahu sore hari ini agak nyantai nggak? Biar nanti Anda berdialog dengan Gurunda, dengan Bang Zuma. Lagi sholat dulu. Saya nggak lama, saya harus balik soalnya ini tahun baru. Itu ini, nggak Bang. lama Pak. Bisa. Tadi itu 16 ayat berapa tadi? Ini terjemahan lain, Genesis di 16 berapa? terjemahan Net Bible itu dia tidak pakai kata beserta. Itu Bang Jadi Glenn itu bertanya berapa tadi? Datanya di mana? Silakan Pak Sahabat. Genesis Abang berapa? buka di Net Bible dengan ayat yang sama, Kejadian 21 ayat 14. 21 ya, ayat 14 ya. 14 Bang. Masalahnya Ismail itu umurnya sudah udah belasan tahun ditaruh di atas yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Bunda, tadi kan saya bilang itu Anaknya terjemahan ditaruh juga. di atas bahu. Orang gede Tapi udah kalau gede terjemahan kok. lain dia tidak mengatakan beserta anaknya diletakkan di atas bahu, Bu. Berarti lain punya salah ya. Iya bisa terjemahnya kan bisa salah, tapi siapa sih ya di sini yang bisa Jadi abang, biar lebih lengkap oke. lah. Gitu lah. Nah bang, kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Dia di Berseba ya. Nah baca ketika selesai pengorbanan ya, Abraham dan anaknya itu ke Berseba, ke tempatnya Hagar gitu loh. Coba baca itu ketika selesai pengorbanan. Ya nanti ini selesai Dan- dulu biar kita cek lagi itu ya. Sebentar. Gurunda, Itu kan Zuma ada- kalau sudah Bang Sugi, monitor saja ya, Bang Zuma ya. Langsung Lanjut. sebentar. Aduh, kita sudah tahu semua kisahnya itu, Bang. Iya. Sudah tahu semua kisahnya itu. Kalau bahasa Iya, Afrika itu Anda mau pakai terjemahan apa, Bang?
Anda mau terjemahan apa, Bang? Ibraninya itu so. Net Bible bang. Apa di situ coba baca sampai ayat 15, Bang. Fokus dulu kepada Suge ya, biar enak. Lanjut. Bentar ya. Baca sampai ayat 15, Bang. 15 sebentar bang, sebentar. Saya cek ya. Nah, di sini dia bilang gini bang. Saya baca ya. Abraham mengambil, ini dari 14. Abraham mengambil beberapa makanan dan sekantong air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya di atas baunya, lalu memberikan anaknya kepadanya dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah ia mengembara tanpa tujuan di padang gurun. Ayatnya yang ke 15 ya, setelah air dalam kirbat itu habis, ia menyembunyikannya anaknya di bawah salah satu semak belukar. Gitu, Nah, bang. itu Bang. Anak dewasa disembunyikan, bahasa mak, Bang. Coba dulu, abang ini dulu. Maksudnya sepakat dulu yang tadi beserta itu nggak diletakkan di atas bau itu, bang. Di situ dikatakan menyerahkan anaknya. Iya, maksudnya Ya. yang tadi di terjemahan baru Oke, beserta. berarti kalau kita korelasikan dengan ayat 15 di situ disembunyikan, menyerahkan di situ berarti sesuatu yang masih kecil diberikan. Ya. Sehingga nanti ketika air itu habis diserondokkanlah, dalam bahasa orang Batak, diserondokkan ke bawah semak-semak. Tetap saja, Bang, Anda tidak bisa menghilangkan anak itu diperlakukan seperti balita, nggak bisa. Bahkan kalau kita lihat yang versi Celeber, disembunyikan di bawah semak-semak. Hah? Anak umur 16 tahun, Bang, diperlakukan seperti itu. Tetap kena, Bang, nggak bisa mengelak. Mau di situ diserahkan, mau ditaruh di atas pundaknya. Ayat 15 adalah kuncinya. Ayat 15 apa? Di situ tadi ditaruh di bawah semak-semak, dibuang di bawah semak-semak, disembunyikan di bawah semak-semak. Gimana itu? Bisa juga, bisa. Silakan bro, saya percaya pasien saya yang satu ini masih punya akal waras. Oke, silakan bro, ditanggapi bro. Nih ya, saya yang Boleh, baca Bang. versi Celeber, Bang. Saya bacakan versi Celeber bentar, Bang, dan Bang Glenn ya. Keesokan harinya, Ibrahim bangun pagi-pagi, diambilnya roti serta sebuah kantong kulit berisi air. Lalu diserahkannya lah kepada Hagar dengan menaruhnya kepada bahunya. Diserahkannya pula anaknya, lalu disuruhnya perempuan itu pergi. Maka berjalanlah Hagar mengembara di padang belantara Berseba. Ketika air itu dalam kantong kulit itu habis, direbahkannya lah anaknya di bawah suatu pohon semak. Direbahkan. Berarti apa? Ya anak bayi. Gimana sih? Nggak bisa, Anda nggak bisa ngelak dari situ. Itu tetap perlakuan seperti memperlakukan bayi. Kuncinya ayat 15. Ini bang, mungkin ya saya kasih kemungkinan saja. Karena itu di padang gurun, bentar bang, di padang gurun kan memang mereka kehabisan air. Mungkin anaknya haus ya, anak umur 16 tahun gitu ya. Maksudnya adalah di padang gurun, ya diletakkan mungkin di situ untuk ibunya pergi lihat air. Bisa juga. Karena kondisinya di padang gurun. Kata diletakkan tadinya apakah ya definisinya diletakkan di bawah, ditaruh, itu meletakkan, Bang. Tapi kalau anak umur 16 tahun bukan diletakkan, disuruhnya lah anak itu, cocok, oke. Tapi ini diletakkan. Nah, kalau menurut Celeber, versi Celeber dikatakan apa di situ? Direbahkan. Nah, kalau di situ apa? Dikatakan apa di situ? Versi ini. Tanya, abang kalau merujuk pada satu terjemahan, akhirnya abang bilang Ini saya sudah bawa terjemahan banyak loh. Ada versi Celeber, ya, oke. Kan ada versi, ada dibuangnya lah untuk terjemahan baru, terus direbahkan, terus diletakkan. Itu kan sudah mengandung arti yang berbeda tuh bang. Kalau diletakkan kan di bawah lalu diletakkan. Tapi direbahkan ya mungkin sama-sama lalu itu ya. Jadi agak beda. Kalau udah masuk terjemahan berbeda bang.
Aduh, kritis sekali dia kalau ini ya, kalau menyangkut Yesus Tuhan, dia tidak mau lihat originalnya. Sambil tap saudara, sama ini kok kepental-pental ya. Tap kepental-pental, Bunda, dia sorry. kritisi sekarang, mau tengok sebentar, ini fakta ya. Mau kau tengok original teks Bibelmu ya. Tapi kalau membahas Yesus Tuhan, mau masuk kritikal original Bibelmu, kayaknya kau nggak pernah ya. Minta-minta, ayo tengoklah. Oke, Bunda, ini Bang Suma sudah monitor Gurunda. Silakan Gurunda, ini pasien saya waktunya agak terbatas mungkin, tapi ya setidaknya Lanjut. sedikit berpikir. Lanjut. Saya monitor dulu, Mas. Ini masih ada pasien sini. Iya, Mas. Lanjut aja dulu ya. Siap, Mas. Nanti lagi saya monitor aja di sini. Iya, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Ya, saya monitor aja dulu. Akun saya dikecilin toh. Bentar, Kecilin nanti aja. Dikecilin. Lanjut, lanjut. Bang semua boleh minta sampai ke Aduh, dia lari mau minta apa ya? Versi apa yang diminta itu, Pak D? Aduh, minta versi-versi lain ya. Kesian. Berharap versi lain itu nggak gitu ceritanya, Bang ya. Ya sih, namanya Bible sering diedit. Aduh, ya Allah ya Mama Versi apa Bang yang Anda pakai, versi apa? Ayo Bang. Coba saya lihat. MLT? MLT ya? Bang, versi apa yang kau mau buka, Bang? Jadi Intinya di situ ya. Intinya di situ ketika selesai itu Abraham turun bersama anaknya nih. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Berseba itu tempat Hagar ketika diusir ya. Kemudian Hagar mengembara di padang gurun Berseba. Coba baca itu ketika dia diusir. Setelah mengorbankan anaknya, Abraham tinggal di Berseba. Baca Kejadian 22:19. Nah, makanya di dalam kisah-kisah Islam itu Abraham itu tinggal bersama Hagar. Ketika Sarah meninggal, Sarah ya istrinya di Hebron itu ya, datanglah Abraham menangisi dia. Artinya Abraham tidak tinggal bersama Sarah. Itu Bang. Jadi orang-orang kita ini udah paham, udah sering tamat baca Bibelmu ini. Kalian Bang aja Sugi, yang Bang Sugi. masih Ya, halo. mencari-cari. Ya. Coba ini saya lihat King James Version. Dia bilang begini. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta kirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Itu titik ya. Kemudian ditaruhnya di atas baunya dan juga kepada anak itu. Berarti ada taruh roti dan itu di atas yang air tadi ya, juga di atas bau pundak anak itu. Karena dia pakai kata penghubung dan juga kepada anak itu. Kemudian dilepaskannya. Maksud saya itu kita clear di sini berarti tidak diletakkan anak itu di atas baunya Agar. Tadi kan Abang mempersoalkan itu. Sampai Kemudian 15. Biar tahu. Gini Bang, kalau gini sorry. Kalau bahasa aslinya gimana Bang? Bahasa Ibrani itu antara wayet dan kai. Ya, kalau kai memang dan, tapi kalau bahasanya pakai wayet itu apa Bang? Kalau kita ngomong bahasa Ibraninya. Biar lebih paham. Kalau bahasa Inggrisnya oke lah. Tapi kita bahasa aslinya nih Bang. Nah, kalau bahasa wayet ini kata dasarnya et itu adalah tidak bisa. Kalau ada bahasa wayet di situ, ya itu ahad di situ satu. Jadi emang satu-satuan di bahu Bang. Kalau memisahkan itu salah. Kalau kita gunakan terjemahan bahasa Inggris memang betul. Bahasa Indonesia juga bersama-sama betul. Tapi kalau bahasa aslinya itu bukan kai, itu pakai wayet. Nah, kalau kita rujuk bahasa aslinya begitu Bang. Memang kalau kita pakai bahasa terjemahan pasti akan menggunakan kata and also atau dan. Tapi di bahasa Ibraninya bukan kai. Nah, itu Bang. Lanjut Saswi.
Oke, begini ya, para guruku semuanya, Masya Allah. Iwan pula sambil ditap-tap, barakallah. Semuanya ya, semoga kebaikan antum semua dibalas oleh Allah yang sudah bantu tap-tap dan bersedekah ya, Iwan pula. Dan sebelum dilanjutkan, saya izin sholat asar dulu, dilanjut dulu para guru ya. Silakan Pak Desugi, fadl. Sahabatku, pasienku ya tetap santun ya, lanjut. Semoga dapat hidayah ya Abang Abidja. Iya. Hidayah. Ini makanya itu tadi coba dibaca sampai ayat 15. Jadi nanti kita tahu apa maksudnya di ayat 14 itu. Kalau di ayat 15 di situ dikatakan ditaruh, direbahkan, disembunyikan, itu jelas-jelas perlakuan seseorang kepada balita. Bukan perlakuan kepada seorang anak dewasa, tidak. Gitu loh. Intinya di 15 itu perlakuan di situ itu. Tapi Bang, umuran gitu juga kan mereka masih apa ya? Masih bergantung juga sama orang tua ya. Maksudnya Bang, isinya di anak padang pasir, Bang. Anak padang pasir itu budayanya budaya keras, Bang. Jangan kau samakan dengan anak budaya Indonesia. Budaya padang pasir itu lebih keras lagi. Bahkan Ali umur 16 tahun udah ngangkat pedang ikut perang. Di Indonesia belum dibolehkan, Bang. Ini budaya padang pasir, apalagi padang pasir, ngeri. Gitu loh. Budaya-budaya Timur Tengah beda, Bang. Anak segitu udah dewasa banget. Umur 16 tahun udah boleh perang di situ. Masa anak udah bisa perang masih digendong, masih ditaruh di bawah semak-semak, gimana? Aki Juma mana? Dilanjut Aki Juma, saya mau sholat asar gantian. Lagian apa hubungannya Kristen dengan data yang dibahas tadi? Apa hubungannya Pak De? Data yang tadi dengan Kristen itu apa hubungannya coba? Kan Kristen Ya penumpang sebenarnya gelap. Kan lu Bunda Rahma. sebenarnya nggak ada hubungannya. Cuma Kristen ini kan percaya dengan kitab itu bahwa Ismail lah yang Ishak yang dijadikan korban. Tapi ketika saya melihat ada kisah yang aneh gitu, itu menurut saya nggak bisa dijadikan sebuah standar. Standar itu harus lurus. Kita mengukur kalau meterannya itu nyala, maka ukurannya salah. Ukurannya dulu yang harus kita perhatikan. Bener enggak ini ukurannya ini? Jangan-jangan kurang 2 cm. Kalau udah kurang 2 cm jangan dijadikan ukuran, ngaco nanti ukurannya. Lanjut Bang Andi, Aki Juma, saya mau Satalib juga, saya mau sholat asar. Iya, lanjut lagi. Tapi yang jelas ya, menurut yang punya kitab beda cara mengartikannya dengan yang tidak punya kitab tapi mengaku dia punya kitab. Jadi kitab orang diambil, diaku-akui, kemudian dibelok-belokkan. Inilah resikonya. Orang-orang yang kayak kalian semua pergi jalan-jalan ke sumbernya di sana, ya tidak dihormati, diludahi, digamparin, bro. Hentikanlah pakai itu. Hentikanlah bermimpi. Lebih baik kembali ke Yunani. Supaya jelas Kristen itu dari Yunani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyimak, tapi sebenarnya menarik. Bang tadi siapa Bang sahabat ya? Sebenarnya kan kalau Anda mau ngambil beberapa terjemahan, kita kembalikan lagi kepada originalnya, kan gitu lebih enak. Di dalam originalnya itu ada kalimat-kalimat yang merujuk kepada bahwa Nabi Ismail ini juga diangkat ke bahunya gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksakan, makanya terjemahan itu banyak versinya yang di situ dipahami bahwa Hagar itu menggendong Ismail. Itu fakta yang tidak bisa dibantah kalau masalah ke situ. Jadi jangan terlalu dipaksakan dengan sebuah asumsi gitu. Maksudnya asumsi yang sama sekali tidak merujuk kepada akademis pembahasannya. Ini kita bisa buka ya sambil nunggu yang lain. Tapi salut Pak De, di sana udah asar duluan. Pak De ini bohong. Orang tempatku mestinya duluan, tempatku belum masuk. Mungkin persiapannya lah. Abang, saya harus balik nih. Saya harus balik dari kantor. Ya sedikit dulu ini Bang ya. Maksudnya sedikit dulu biar
kita tidak terkesan bahwa memaksakan sesuatu kalimat Ada jemputan atau di bawah. berdasarkan dari asumsi kan gitu ya. Ini kan kalimatnya ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, beserta anaknya kan gitu. Nah kita lihat di sini nih, beserta dengan anaknya di atas bahu Hagar. Di sini kan dibahas bahu ini apa artinya. Nah ini dijelaskan semuanya di atas bahu Hagar gitu. Ada keterangannya memang beserta anaknya itu di atas bahu Hagar. Ini kan ada bahasa Inggrisnya nih, ada bahasa Inggrisnya. Kalau kita terjemahkan juga sama aja bahu gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan sesuatu untuk melawan terjemahan yang diakui oleh LAI itu sendiri dari sekian banyak terjemahan. Makanya di situ kalau memang mau menolak ya kembalikan lagi ke originalnya, arah dialognya dan sebagainya. Memang di sini tuh ada menariknya adalah di dalam narasi ini ya kitabnya kawan-kawan yang dipakai oleh kawan-kawan Kristen ada kisah Ishak, ada kisah Nabi Ismail alaihi wasallam gitu. Nah, lucunya adalah Nabi Ismail yang usianya sudah usia 16 tahun diperlakukan seperti anak 2 tahun. Kan gitu. Yang tidak logis. Sementara kisah Ishak sendiri dibalik gitu. Jadi ada pemutarbalikan fakta di sini. Ada pemutarbalikan fakta. Saya Itu pamit ya, maksudnya saya yang balik. dibahas dari tadi. Ya Bang, siap Bang. Saya juga mau pamit Bang. Nggak sanggup dia menerima kebenaran. Panas pantatnya duduk. Sebentar, Pi. Jam berapa? Baru jam berapa? Sudah kau sholat? Sholat asar kok. Jam apa ya? Jam 5. Iya. Yop, selamat sore, Kristen Muslim. Yop. Yang kau ribut anaknya. Dari tadi saya Kristen. perhatiin, Bun, dari tadi saya perhatiin keluar masuk semua tuh ya, konten-konten. Nggak ada yang sanggup. Iya, karena ini keimanannya dia paksa. Tapi mereka tetap Nah, nggak malu ini ya, orang Islam konten. lebih jago ya. Nggak ada kemaluannya. Nggak ada, Bun. Kenaik. Oten ya, Bang ya. Silakan berdialog dengan Gurunda, Bang Zuma atau Ustadz Alip. Silakan. Kenaik. Halo semuanya. Salon belum buka, sebentar lagi. Silakan. Ya, kalau kita tidak memahami budaya ataupun cara penulisan orang Yahudi, ya beginilah jadinya, tidak memahami. Sebenarnya. Coba narasi yang mana tidak dipahami. Silakan, Ustadz. Ya, makna bahu atau shoulder ya, atau bahasa Hebrew shikam. Saya karena orang Kristen ini agak pintar-pintar sedikit, jadi saya bahasa Inggris sedikit lah. Tak apa-apa bahasa Inggris lawan akun. Ya bahasa originalnya dong yang dibaca kalau Kristen pinter. Kok bahasa Inggrisnya? Shikam itu bahasa Hebrew, bahu. Primarily refer to the physical shoulder or back. Ya. Kok itu bisa menunjukkan original teks kepada Bible muka? fisik. Bahasa Yunani, bahasa Ibraninya dong. Ibraninya. Kan kau ngaku pinter, bahasa dong Ibraninya. Tampilin dulu, Ya, tadi tolong Ted. Tampilin tadi Ted. Tenang aja, tenang. Orang Kristen tuh santai. Apalagi Santai zaman tapi bahasa Inggris dipakai. Iya. Iya, karena ini penjelasannya menggunakan bahasa Ya udah langsung Bukan jelaskan orang aja. dalam bahasa Langsung Indonesia. jelaskan aja apa maksud bahu di situ. Bahu itu apa? Langsung. Oke, shikam itu maknanya secara fisik ya bahu. Tetapi kalau mengacu kepada Bible ya, itu menunjukkan kepada kiasan bahwa itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau tidak memahami budaya orang Kata Yahudi, kiasan. dan kebiasaan orang Ya Yahudi, Allah. perkataan orang Yahudi, ya itulah jadinya salah paham. Gitu, Pak. Jadi oke. Lalu air itu apa maknanya air?
ditekankan ini kan bahu, shoulder. Ya sama seperti Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ini bukan lagi Habis membahas Kristus tentang berdiri kiasan, di Bang. Ya sebelah Allah, kanan. ini nih, coba ya. Ini kita baca kiasan, pelan-pelan. Pak. Oke, di sini coba kita pahami. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Berarti roti, sekirbat air, dan anaknya tidak diletakkan di atas bahu Hagar, tetapi sebagai tanggung jawab. Nah, bagaimana Hagar itu mendidik, membina, menumbuhkan, mengelola roti dan air ini gimana tanggung jawabnya? Hai air, hai roti, kamu tumbuh besar Segala gitu. hormat, Tanggung jawab Pak. dia. Itu yang Anda baca itu terjemahan kah atau original, Pak? Terjemahan.